Halo. Selamat datang kembali ya. Hari ini kita langsung bahas nih, bab 4 dari materi kita. Judulnya aja udah, lumayan provokatif ya. Serang bolanya dan orangnya. Haha, iya betul. Bikin penasaran. Kita kan sering banget dengar nasihat. Kalau diskusi atau debat itu fokus argumennya aja. Jangan serang orangnya. Tapi bab ini kok kayaknya beda ya, menantang itu. Tepat sekali. Bab ini memang ngajak kita lihat lagi soal argumentum ad hominem. Serangan pribadilah istilah umumnya. Biasanya kan langsung dicap, wah ini sesat pikir, fallacy. Iya, langsung di-skip biasanya. Dianggap nggak fair. Nah, tapi sumber kita ini nunjukin perspektif lain. Katanya, terkadang nyerang karakter atau kredibilitas, etos ya istilahnya, itu bisa jadi bagian sah dari argumen. Bukan sekedar penghinaan gitu aja. Oh, menarik ini. Jadi bukan asal jelek-jelekin orang ya? Bukan. Tapi lebih ke mempertanyakan, pantes nggak sih orang ini kita percaya omongannya? Gitu. Betul. Konteksnya di argumen itu. Hmm. Bab ini kan nyontohin juga orator hebat kayak Cicero zaman Romawi dulu, dia nggak ragu loh pakai serangan pribadi. Wah, iya ya. Tapi gimana bedanya sama, ya sekedar nyela atau ngejek doang? Kan tipis tuh batasnya kadang. Kuncinya itu direlevansi sama fokusnya. Ada filsuf Bruce Thompson dikutip di sini, dia bilang kalau reputasi seseorang, terus rekam jejak dia bisa diandelin atau enggak di masa lalu, itu bisa relevan banget. Relevan pas kita nilai argumen dia sekarang. Nah, jadi fallacy kalau tujuannya cuma buat nolak logika argumen logos, cuma karena kita nggak suka orangnya, gitu. Oke. Paham. Tapi kalau tujuannya itu buat nantang kredibilitas, etos dia, yang jadi dasar argumennya, nah sumber ini bilang itu bisa jadi strategi retoris yang ya sah-sah aja. Oke, jadi ada pembedaan penting nih ya, antara nyerang logikanya sama nyerang kredibilitas si pembicara. Terus di bab ini diurai juga kan cara-cara nyerang kredibilitas ini? Gimana aja tuh? Iya, betul. Disebutin beberapa jenis. Ada yang sifatnya langsung ke karakter, abusive gitu istilahnya. Misalnya nih, kita ungkap kalau ada pembicara yang kelihatannya netral, tapi ternyata punya pandangan ekstrim atau pernah bohong. Oh, oke. Itu kan relevan ya buat mempertanyakan integritasnya. Masuk akal. Terus ada yang berdasarkan situasi atau circumstantial. Ini kita nunjukin potensi bias karena kepentingan pribadi. Wah, ini sering nih kayaknya. Contohnya? Contoh klasiknya ya, studi soal rokok yang didanai industri tembakau. Atau yang lagi rame, studi iklim dibiayain perusahaan minyak. Ya. Kredibilitasnya jadi dipertanyakan ya. Betul. Ada lagi yang namanya tu quoque. Itu artinya kamu juga. Oh, yang nunjukin munafik itu ya? Nah, itu dia. Kalau tindakan orang itu bertentangan sama argumen yang dia bawa. Contoh-contoh di bab ini bikin lebih kebayang sih. Kayak waktu penulisnya mempertanyakan prediksi Dr. Monica Gandhi soal pandemi. Serangannya kan bukan ke logika analisisnya pas itu, tapi lebih ke, rekam jejak prediksinya, yang menurut penulisnya sering meleset. Ini kan langsung ke etosnya ya, dianggap kurang bisa diandalkan buat prediksi. Tepat. Menantang kredibilitasnya sebagai pakar. Atau contoh lain yang lumayan keras itu soal serangan koran Daily Mail ke ayahnya politisi. Itu dipakai penulisnya buat balik nyerang kredibilitas kolumnis koran itu pas debat di TV. Iya, itu contoh penggunaan etos lawan atau kurangnya etos sebagai senjata argumen. Intinya gitu ya. Persis, kayak mau bilang, kenapa kita mesti percaya argumen orang ini kalau lihat latar belakang atau kelakuannya begini? Tapi, nah ini penting, bab ini juga ngasih peringatan keras loh. Oh iya, gimana tuh? Ini strategi risikonya tinggi. Kalau Anda nyerang karakter atau kredibilitas lawan, ya siap-siap aja diserang balik. Wah, iya juga ya. Pepatah lama itu loh, siapa hidup dengan pedang bakal mati oleh pedang. Pas banget di sini. Jadi, ini bukan senjata buat dipakai sembarangan atau buat ngeles dari substansi argumen logos. Harus hati-hati berarti. Banget. Mesti tepat sasaran ke aspek kredibilitas etos yang memang relevan sama argumennya. Ini jadi langsung keinget sama 3 pilar persuasi klasik Aristoteles ya, yang disinggung juga di sumber ini. Logos, si logika, petos, si emosi, sama etos, si kredibilitas. Nah, itu dia. Jadi argumentum ad hominem yang benar, menurut bab ini ya yang spesifik dan relevan. Nyasarnya ke pilar etos itu. Persis. Bukan berarti logika nggak penting loh ya. Jelas penting banget. Tentu. Tapi kan di dunia nyata, persuasi itu seringnya nggak cuma soal logika toh.
siapa yang ngomong, bisa dipercaya nggak, itu ngaruh banget. Betul, betul. Nah, bab ini bilang terkadang kredibilitas itu memang perlu diuji secara terbuka. Jadi bagian dari evaluasi argumen keseluruhan. Oke, jadi kesimpulan penting nih dari bab 4 ini buat Anda yang dengerin, taktik nyerang orangnya yang sering dianggap curang itu, ternyata menurut sumber ini bisa punya tempat strategis dalam argumen. Bisa jadi. Kuncinya itu tadi ya, relevan nggak serangan itu buat nguji kredibilitas, etos lawan bicara. Bukan cuma cara licik buat hindarin substansi logos. Betul. Ini jelas bikin kita mikir lagi ya. Iya, pertanyaan lanjutannya kan jadi di mana persisnya batasannya? Kapan sih karakter, rekam jejak, afiliasi, atau mungkin potensi bias seseorang itu jadi cukup relevan sampai sah buat diangkat pas kita nilai argumennya? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan gimana caranya kita ngelakuin itu tanpa kejebak jadi serangan gak relevan atau sekedar jatuhin orang aja? Ini area abu-abu yang menarik sih buat Anda pikirkan, lebih menimbang antara logika argumen sama kredibilitas orang yang ngomong.